Sudah kelihatan kira-kira? Sudah, Bapak. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Nah, ini teman-teman contoh soalnya, ini adalah data produksi susu PT Nestle 2018 sampai 2020 ya. Ini datanya seperti ini, ada tahunnya. Sorry. Ini analisis variasi musim ya, sorry. Kita kembali sheet yang pertama dulu ya, untuk analisis trennya. Nah, ini teman-teman, datanya berikut adalah data harga telur per kilogram tahun 2017 sampai 2021 ya. Ini bukan harga asli ya teman-teman, ini sebagai contoh saja. Untuk perkembangan harga telur kurang mengikuti ya. Mungkin teman-teman tahu ya harga telur per kilogram itu seperti apa. Tapi kira-kira seperti inilah contohnya. Perkembangan harga dari tahun 2017 sampai 2021. Ini adalah kenapa ini data ini ganjil teman-teman, karena ini ada 5 tahun ya. Ada 5 tahun ini ada harga telurnya perkembangannya dari 2017 sampai 2015. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah peramalan harga telur tahun 2023 menggunakan metode semi rata-rata. Jadi yang kita cari adalah 2023. Peramalan harga telur tahun 2023 menggunakan metode kuadratis. Ini bisa juga ganti tahun atau tahun 2024 misalnya update. Kemudian peramalan harga telur tahun 2023 menggunakan metode tren kuadratis. Peramalan harga telur tahun 2023 menggunakan metode tren eksponensial. Nah, teman-teman, saya sudah buatkan form-form ya. Nanti tinggal kita isi saja form-form ini supaya gampang cepat kita selesaikan. Nah, yang pertama kita menyelesaikan peramalan harga telur tahun 2000 menggunakan metode semi rata-rata. Untuk metode semi rata-rata, teman-teman, yang pertama yang kita harus lakukan adalah membagi data menjadi 2 kelompok data ya. Nah, karena ini ada 5 tahun, bagaimana cara kita membagi 5 tahun itu menjadi 2 kelompok data yang sama besar? Jadi kan kita nggak bisa, misalnya ada 2 tahun berarti 2,5 tahun itu kan nggak bisa. Nah, yang pertama teman-teman, kita ambil dulu tahun ini 3 tahun pertama dengan harga telurnya, tahun 2017 sampai 2019. Kita copy ke bawah, ya seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini 3 tahun pertama ya, untuk kelompok 1. Kemudian, untuk membagi ke kelompok 2, kita ngambil juga 3 tahun. Berarti sisanya ini kan tinggal 2 tahun ya, 2020 dan 2021. Bagaimana supaya 3 tahun kita ambil 1 tahun yang di kelompok 1 tadi, yaitu 2019. 2019 kita ambil 2020 dan 2021. Jadi 3 tahun ya. Nah, kita paste di bawah sini. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman, ada 1 tahun yang masuk ke dalam 2 kelompok. Karena ini data ganjil ya. Kalau data genap kan mudah saja kita bagi. Tinggal kebagi berdasarkan pembagian tahunnya. Kalau 6 tahun berarti tinggal kita bagi 3 tahun, 3 tahun. Karena ini 2 tahun, 5 tahun data ganjil, berarti ada 1 tahun yang masuk dalam 2 kelompok nih. Kelompok pertama ini 2017, 18, dan 19. Kelompok 2 adalah 2019, 20, dan 21. Jadi ada tahun 2019 masuk ke dalam 2 kelompok. Nah, teman-teman, jadi kelompok yang pertama ini kita akan mencari nilai rata-rata ya. Di
Kelompok pertama ini, kelompok 1 ini kita tulis di tengah, berarti ini kelompok 2 kita tulis di tengah juga. Nilai rata-ratanya kita tempatkan di tengah, berarti sama dengan mencari nilai rata-rata, rumusnya adalah rumus average ya. Average, kemudian kita blok, harga telurnya adalah 24.000 ya. Kemudian begitu juga dengan kelompok 2, di sini kita tempatkan di tengah tengah kelompok ya, yaitu 2020. Kalau yang atas tadi adalah tahun dasarnya 2018 ya, karena tahun tengah. Sedangkan K2 itu tahun dasarnya tahun 2020 karena tahun tengah. Jadi sama dengan average. Kemudian kita blok harga telurnya. Nah, ini kira-kira seperti ini nilai rata-ratanya, dan kita tempatkan di tahun tengah setiap kelompok. Nah, baru kemudian kita mencari nilai X ya. Nilai X untuk tahun tengah kelompok 1 yaitu 2018, ini ya. Nilai X tahun 2018 dan nilai X tahun 2020. Nah, untuk tahun 2020 ini 2018 teman-teman, berdasarkan ketentuan tadi ya. Ketentuan tadi bahwa kita akan memberikan nilai nilai 0 ya. 0 pada tahun dasar. Jadi setiap tahun dasar itu diberikan nilai 0, di atasnya adalah 1 dan seterusnya, dan di bawahnya adalah minus 1 dan seterusnya. Nah, untuk tahun 2018 sebagai tahun dasar, maka di sini adalah 0. 0 ya. Kemudian di atasnya itu tahun 2019 berarti 1. Pada kelompok 2 2019 tidak perlu lagi karena sudah ada di kelompok 1 ya. Kemudian di 2020 adalah 2, 2021 adalah 3. Berarti kalau ada tahun 2022 berarti 4 ya nilainya. Nah, di bawahnya ini yang 2017 berarti minus 1. Nah, kemudian pada nilai X tahun dasar 2020 teman-teman, kita lihat tahun 2020 ini tahun dasarnya di sini ya. Tahun dasar di sini berarti kita mulai dari 0. Di atasnya berarti nilai 1. Karena ini berhenti pada tahun 2021 berarti di sini itu 1. Nah, yang bawahnya yaitu mulai tahun 2019 berarti minus 1, minus 2 tahun 2018, dan minus 3 pada tahun 2017. Nah, ini kira-kira seperti ini kode X atau nilai X masing-masing tahun dasar ini. Nah, baru kemudian teman-teman kita akan mencari, yang pertama ini nilai A adalah nilai rata-rata pada tahun dasar. Jadi kita mencari nilai A dulu ya. Jadi nilai A itu teman-teman adalah nilai rata-rata pada tahun dasar. Tahun dasar tadi ada 2 ya. Ada tahun dasar 2018, ada tahun dasar 2020. Yang pertama, nilai A pada tahun 2018, tahun dasarnya adalah ini ya, nilai rata-rata tadi, 24.000. Tinggal kita ambil, sedangkan 2020 adalah 24.500. Nah, kita sudah ambil seperti ini. Nah, baru kemudian kita mencari nilai B ya. Mencari nilai B sama dengan K2 dikurangi K1 dibagi tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1. Berarti sama dengan buka kurung K2, nilai K2 tadi adalah ini ya, nilai rata-rata K2 ini 24.500 dikurangi dengan K1. K1 adalah rata-rata 24.000 ya. Tutup kurung dibagi buka kurung tahun dasar K2. Tahun dasar K2 itu tinggal kita lihat tahunnya. Tahun dasar K2 berarti tahun 2020 dan tahun dasar K1 adalah tahun 2018 sebagai tahun tengah ya. Itu kurung, lalu yang terhasilnya adalah 250. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan melakukan penentuan persamaan trennya berdasarkan rumus tren ini. Y aksen sama dengan A plus BX. Nah, untuk karena ada 2 tahun dasar teman-teman, yaitu tahun 2018 dan 2020, maka kita menentukan persamaan trennya 2 tahun tersebut. Berarti tahun 2018 persamaan trennya berarti Y aksen sama dengan nilai A-nya ini, berdasarkan ini, A-nya adalah 24.000 ditambah nilai B yaitu 250 X sesuai persamaan trennya. Kemudian 2020 berarti Y aksen
Y aksen sama dengan untuk nilai A pada tahun 2020 adalah 24.500 ya. 24.500 ditambah nilai B. Nilai B tadi sama ya teman-teman, 250 X. Nah, ini teman-teman kita sudah dapatkan persamaan tren tahun dasar 2018 dan tahun dasar 2020. Nah, sekarang sebelum kita melakukan forecasting atau peramalan harga telur tahun 2023, maka kita harus menentukan nilai X. Nilai X tahun 2023 pada tahun dasar 2018 dan tahun dasar 2020 itu kira-kira berapa. Nah, sekarang untuk menentukan nilai X tahun 2023 pada tahun dasar 2018, berarti ini ya teman-teman di sini. Pada tahun dasar 2018, 2021 nilai X-nya adalah 3. Berarti kalau 2022 berarti 4, 2023 berarti 5 ya. Saya kira seperti itu. Nah, ini nggak perlu kita tulis di sini ya. Ini nanti bisa kita hapus. Kalau untuk tahun dasar 2020, karena 2021 nilai X-nya adalah 1, berarti 2022 itu adalah 2, 2023 adalah 3. Berarti nilai X pada tahun 2023 dengan tahun dasar 2018 dan 2020 adalah 5 dan 3. Berarti di sini kita kasih 5 dan 3. Nah, ini kita sudah dapatkan nilai X. Ini bisa kita hapus ya. Sudah mempermudah saja tadi. Nah, yang berikutnya adalah melakukan peramalan harga telur menggunakan rumus persamaan tren tadi. Persamaan tren untuk tahun dasar 2018 dan 2020 kita sudah dapatkan. Tugas kita adalah melakukan substitusi. Substitusi atau memasukkan nilai X ke dalam persamaan ini. Berarti sama dengan pada tahun 2018 ini persamaan tren ini berarti 24.000 ditambah dengan 250 dikali X. Kali X-nya yang pertama tadi adalah 5 ya, berarti kali 5. Nah, ini gampang seperti ini, mensubstitusi nilai X. Nah, hasilnya adalah 25, 250. Kemudian untuk yang tahun 2020 berarti nilai A-nya tadi adalah 24.500 ditambah 250 ini dikali dengan X. X pada tahun dasar 2020 tadi adalah 3 ya, berarti kali 3. Nah, hasilnya adalah sama ya teman-teman. Nggak mungkin berbeda, hasilnya sama. Jadi adalah 25.250. Jadi ini adalah kira-kira berdasarkan perhitungan forecasting atau peramalan ini dalam deret berkala, harga telur tahun 2023 adalah 25.250. Yang berikutnya kita akan masuk ke metode yang kedua adalah metode kuadrat terkecil. Nah, kita copy dulu data di atas teman-teman, data tahun dan harga telurnya. Oke, kita paste di sini ya teman-teman. Nah, setelah kita paste soal di atas, ini tidak ada pembagian kelompok data lagi ya, ini langsung saja. Setelah itu kita menentukan kode X-nya ya, kode X. Kode X-nya tadi teman-teman saya ingatkan lagi, untuk kode X metode yang kedua ini, nilai X data ganjil adalah 0 yang di tengahnya. Nilai X sebelumnya adalah -1 dan seterusnya. Nilai X sesudahnya adalah 1 dan seterusnya. Karena ini data ganjil, maka nilai yang di tengah adalah 0. Kita lihat yang di tengah. Yang di tengah ini dari 5 tahun ini 2017 sampai 2021 adalah tengahnya adalah 2019. Berarti ini di 2019 dan nilai kode X-nya adalah 0. Nah, di bawahnya tadi 2018 dan 2017 berarti -1 dan -2. Sedangkan yang di atasnya yaitu tahun 2020 dan 2021 berarti 1 dan 2. Ini kita sudah dapat. Yang berikutnya kita akan melakukan perkalian
X kali Y ya. Nanti kenapa harus melakukan perkalian X kali Y ini, kita sesuaikan dari rumus untuk mencari nilai A dan B nanti. Maka kita lakukan perkalian X kali Y, berarti X-nya yang pertama adalah minus 2 dikali dengan Y. Y adalah harga telur ini, teman-teman. Y yang pertama adalah 23.000, kemudian enter. Ke bawahnya tinggal kita tarik saja. Nah, kita tarik seperti ini. Yang berikutnya kita mencari nilai X pangkat 2, berarti sama dengan minus 2 pangkat 2. Oke. Pangkat 2 tadi ya. Ini menggunakan tanda segitiga ini. Ke bawah tinggal kita tarik saja, teman-teman. Nah, yang berikutnya kita melakukan penjumlahan menggunakan rumus sum ya, untuk mendapatkan nilai sigma dari Y, sigma dari X kali Y, dan sigma X pangkat 2. Berarti di sini rumus sum ya. Ini seperti ini. Kemudian enter, ke kanannya tinggal kita tarik saja. Nah, untuk kode X kita hapus saja, teman-teman. Nah, ini kita sudah dapat, teman-teman, untuk masing-masing data di atas. Baru kemudian kita mencari nilai A, B berdasarkan persamaan trennya tadi. Kalau persamaan trennya tadi untuk metode yang kedua ini adalah sama ya dengan metode yang pertama ya, yaitu Y aksen sama dengan A plus BX. Sekarang kita akan mencari nilai A dulu. Nilai A sama dengan, berdasarkan rumus ini ya, A sama dengan sigma Y dibagi N. Ini gampang ya. Nah, sigma Y tadi kita sudah dapat ya, yaitu 12, 15, 00 ini. Nah, tinggal kita klik bagi N. N-nya berapa? N-nya adalah jumlah data. Jadi jumlah data ini dari mana kita dapat? Dari tahunnya. Kira-kira ini berapa tahun? Karena ini 5 tahun, berarti nilai N-nya adalah 5. Dibagi 5. Kemudian enter. Hasilnya adalah 24.300. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai B ya. Ini rumusnya, B sama dengan Y, sigma dari X kali Y dibagi dengan sigma X pangkat 2. Tinggal kita bagi saja. Sigma X kali Y tadi adalah ini ya, 3.500 ini. Kemudian dibagi dengan sigma X pangkat 2. Sigma X pangkat 2 adalah ini, teman-teman. Pangkat 2 adalah 10 ya. Nah, tinggal dibagi saja. Ini hasilnya 350. Nah, baru kemudian kita menentukan persamaan trennya berdasarkan rumus ini. Nah, Y aksen sama dengan nilai A-nya adalah 24.300 ditambah B. B adalah 350. X itu belum ada ya, teman-teman. Jadi ini persamaan trennya kita sudah dapat. Setelah kita mendapatkan persamaan trennya, maka kemudian kita akan menentukan nilai X. Nilai X tahun 2023 ini kira-kira berapa? Nilai X-nya kita bisa lihat dari kode X-nya, teman-teman. Nah, ini kode X-nya 2017 adalah minus 2, sampai dengan 2021 ini adalah 2. Kalau 2022 berarti 3, katakanlah di sini 3 ya, 2023 berarti 4. Kira-kira berarti nilai X-nya tahun 2022 adalah 4. Nah, ini tinggal kita hapus lagi ya. Jadi nilai X tahun 2023 adalah 4. Setelah kita mendapatkan nilai X atau kode X-nya, maka kemudian kita melakukan substitusi nilai X ini ke dalam persamaan yang kita tentukan tadi, yaitu Y X-nya sama dengan 24.300 ditambah 350X. Masukkan nilai X ke dalam persamaan. Berarti sama dengan, yang pertama 24.300, tinggal kita klik saja nilai A-nya ini, ditambah dengan 350 dikali X. X-nya adalah 4. Nah, kita sudah dapat 25.700. Jadi, menggunakan metode yang kedua ini, teman-teman, harga telur tahun 2023 itu perkiraannya adalah 25.700. Berbeda dengan metode yang pertama tadi adalah 25.250, ada perbedaannya sedikit. Kemudian yang ketiga, teman-teman, metode yang ketiga adalah metode tren kuadratis ya. Tren kuadratis, kita coba langsung copy datanya. Copy saja dari contoh yang kedua ini ya. Datanya sama. Sama kode X-nya juga sama ya, teman-teman. Kode X-nya sama.
Untuk metode kedua dan ketiga ini sama. Nah, kira-kira seperti ini. Kita tinggal ambil saja. Yang berikutnya kita melakukan perkalian X kali Y. Ini kenapa kita kalikan? Karena kita sesuaikan dengan rumus mencari nilai A, B, dan C ya. Nah, ini yang pertama X kali Y, tinggal kita kalikan saja. X-nya adalah minus 2 yang pertama dikali dengan nilai Y yang pertama adalah 23.000. Ke bawahnya tinggal kita tarik atau geret ke bawah ya. Nah, oke, kita geret ke bawah. Kemudian nilai X pangkat 2, tinggal kita pangkatkan nilai X-nya, yaitu X yang pertama adalah minus 2 pangkat 2. Ini kira-kira seperti ini. Enter, ke bawah kita tarik saja atau geret ya. Kemudian berikutnya kita akan melakukan perkalian X pangkat 2 kali Y. X pangkat 2 tadi adalah kita sudah dapat, yaitu yang pertama adalah 4 dikali dengan Y. Yang pertama adalah 23.000. Nah, ke bawahnya kita tinggal tarik saja atau geret. Yang berikutnya X pangkat 4 berarti sama dengan X tadi adalah minus 2 pangkat 4. Tinggal kita pangkatkan dengan 4. Enter, ke bawah tinggal tarik saja. Nah, kita sudah dapatkan seperti ini teman-teman. Nah, yang berikutnya kita akan melakukan penjumlahan untuk menentukan nilai sigma ya, atau nilai atau jumlah ya, menggunakan rumus sum. Sum seperti ini, mulai dari harga telur atau nilai Y ya. Enter, ke kanan tinggal kita tarik atau geret saja seperti ini. Nah, kita sudah dapatkan semua sigma ya. Sigma dari Y, X kali Y, X pangkat 2, X pangkat 2 kali Y, dan sigma X pangkat 4. Ini kita sudah dapat teman-teman. Kita sudah lengkapi semua ya. Nah, ini yang rumus yang panjang nih, mencari nilai A, B, dan C ya. Agak panjang metode yang ketiga. Nah, sekarang untuk mencari nilai A, teman-teman rumusnya nih. A sama dengan sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2Y dikali sigma X pangkat 2 dibagi N dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2 pangkat 2. Nah, panjang sekali rumusnya. Ini rumus yang membingungkan. Berarti sama dengan, nah kita sama dengan dulu ya. Buka kurung 2 kali boleh. Kemudian sigma Y di sini adalah ini ya, 12, 15, 00 ini dikali sigma X pangkat 4. Sigma X pangkat 4 adalah 34 ini, tutup kurung, dikurangi, buka kurung, kurangi sigma X pangkat 2Y. X pangkat 2Y itu adalah ini ya, 241.500. Ini dikali ya, dikali sigma X pangkat 2 ini ya. Sigma X pangkat 2 adalah 10. Tutup kurung 2 kali dibagi 2 kurung 2 kali N. N tadi teman-teman adalah jumlah data, berarti jumlah tahunnya ada 5 tadi ya. Berarti 5 dikali sigma X pangkat 4 yaitu 34 tadi ya. Tutup kurung dikurangi buka kurung sigma X pangkat 2. Sigma X pangkat 2 adalah 10 tutup kurung pangkat 2. Oke, kita langsung saja ya. Ini, langsung tutup kurung 2 kali. Kira-kira seperti ini cara menciptakan rumus yang panjang ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita enter. Ada kesalahan. Sorry. Oh, ini belum pangkat 2-nya belum masuk. Baru pangkat saja tapi 2-nya belum ada. Oke, kita enter. Ini hasilnya teman-teman. 24514,29. Ini baru nilai A. Nilai B agak pendek ya rumusnya, yaitu sama dengan sigma X kali Y. Sigma X kali Y adalah 3.500 ya. Dibagi sigma X pangkat 2. Ini gampang. X pangkat 2 adalah 10 ya. Kita bagi. Hasilnya adalah 350. Nah, untuk mencari nilai C teman-teman panjang juga rumusnya ini. Sama dengan buka kurung 2 kali ya. N, yang pertama N dikali sigma X pangkat 2Y. Berarti N-nya adalah 5 dikali sigma X pangkat 2Y. Sigma X pangkat 2Y ya ini ya, 241.500 ini.
tutup kurung dikurangi, buka kurung, sigma X pangkat 2. Nah, ini adalah 10 dikali sigma Y. Sigma Y tadilah 12,1500 ini, tutup kurung 2 kali, dibagi, buka kurung 2 kali. Dibagi N juga, berarti N-nya tadi adalah 5 dikali 5 kali sigma X pangkat 4. Sigma X pangkat 4 adalah 34 ini teman-teman. 34 ya. Tutup kurung dikurangi. Kurangi 2 kurung lagi sigma X pangkat 2 pangkat 2. Oke, sigma X pangkat 2 teman-teman adalah 10 pangkat 2. Tutup kurung 2 kali. Nah, kira-kira seperti ini cara mengerjakan rumus di atas ini. Dan perhatikan rumus-rumus, perhatikan ini ya, kurungnya teman-teman. Karena kurung ini adalah bagian dari logika matematika. Kalau kurungnya salah berarti logika matematika juga akan salah dan hasilnya pasti salah. Oke, setelah itu kita enter, hasilnya adalah minus 107,14. Nah, kita sudah dapat nilai A, B, dan C. Kenapa kita mencari nilai A, B, dan C, teman-teman? Karena kita sesuaikan dengan persamaan trennya, yaitu Y aksen A plus BX plus CX pangkat 2. Nah, di sini kita tentukan persamaan trennya, berarti Y aksen sama dengan nilai A, 245,14,29 ditambah BX. BX-nya adalah, P-nya adalah 350X, karena X belum ada nilainya. Ditambah C. C itu adalah minus ya. Atau langsung minus saja, minus 107,14. X pangkat 2 berarti X pangkat 2-nya kita ambil di atas saja ini ya. Pangkat 2. Kira-kira seperti ini. Ini adalah persamaan tren ya teman-teman. Persamaan tren untuk metode ketiga. Nah, yang berikutnya teman-teman, kita akan melakukan mencari nilai X ya, atau kode X pada tahun 2023 untuk melakukan peramalan atau forecasting harga telur tahun 2023. Ini sudah ada, belum ada ya. Kode X-nya atau nilai X-nya dari sini ya teman-teman, berdasarkan kode X ini. Karena 2020 adalah 1, 2022 adalah 2, berarti 2022 adalah harusnya 3 ya. Dan 2023 adalah 4. Kira-kira seperti itu. Berarti nilai X tahun 2023 adalah 4. Yang atas tadi kita hapus saja kembali. Kita sudah mendapatkan nilai X-nya teman-teman. Kita akan melakukan substitusi nilai X ini ke dalam ini ya, persamaan ini. Persamaan tren ini. Berarti sama dengan, yang pertama A tadi adalah 24514,29, tinggal kita klik saja nilai A ini. Ditambah nilai B. Kita buka kurung ya. Karena ini perkalian, B kali X. B-nya adalah 350 dikali X. X-nya tadi adalah 4. Kemudian tutup kurung ditambah. Buka kurung, tambah minus, tambah C ya. C itulah minus 107,14, tinggal kita klik. Dikali X. X pangkat 2, berarti kali X berarti kali 4 pangkat 2. Tutup kurung. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Untuk mencari atau melakukan forecasting menggunakan metode yang ketiga ini. Kita enter, hasilnya adalah 24.200. Jadi harga telur pada tahun 2003 menggunakan metode yang ketiga ini adalah 24.200. Berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, berikutnya adalah yang metode yang terakhir ya, yaitu metode eksponensial tadi ya. Tren eksponensial. Ini sama ya, kita copy datanya dulu teman-teman. Copy datanya dulu. Oke, kita copy data dan kode X. Karena sama penentuan kode X untuk metode yang kedua, 3, dan 4 itu sama. Jadi kita ambil tahun, harga telur, sama kode X-nya kita ambil saja dari yang atas tadi.
Oke. Kemudian kita paste di yang 4 ini. Seperti ini. Nah, berikutnya kita akan melakukan pencarian logaritma natural dari Y. Ini logaritma natural dari Y. Nah, logaritma natural dari Y, teman-teman, kita menggunakan rumus ln ya, ln menggunakan langsung rumus ln Y, berarti Y yang pertama adalah 23.000 ya. Kalau kita hitung manual ribet nih, kita menggunakan rumus saja. Nah, setelah itu ke bawahnya tinggal kita geret atau tarik ke bawah. Nah, kita sudah dapat logaritma natural dari Y setiap tahun dari 2017 sampai 2021. Kemudian X pangkat 2, tinggal kita pangkalkan nilai X-nya, itu yang pertama minus 2 pangkat 2. Kita sudah dapat, ke bawahnya tinggal kita tarik saja. Nah, yang berikutnya kita akan mencari X dikali logaritma natural dari Y. Logaritma natural dari Y tadi kita sudah dapat ya. Berarti sama dengan X-nya dulu. X-nya adalah yang pertama minus 2 dikali logaritma natural dari Y. Logaritma natural dari Y tadi kita sudah dapat, yang pertama adalah 10,04 ini. Tinggal kita kalikan saja, enter, ke bawahnya tinggal kita tarik atau geret saja. Nah, berikutnya teman-teman, ke atas dulu. Nah, berikutnya kita akan melakukan penjumlahan ya. Setiap kolom ini untuk mendapatkan nilai sigma atau penjumlahan menggunakan rumus sum. Oke, seperti ini. Kemudian ke kanannya tinggal kita tarik atau geret saja. Kita sudah dapatkan kode X-nya, tidak perlu melakukan penjumlahan, kita hapus saja. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai A dan B. Nah, ini teman-teman. Nah, untuk mencari nilai A tadi adalah rumusnya antilan ya, teman-teman. Antilan sigma dari logaritma natural Y dibagi N. Nah, di sini teman-teman, untuk antilan ini, kita harus menentukan dulu number line-nya. Number line ini, teman-teman, adalah nilai konstanta ya. Kalau di dalam matematika itu nilai konstanta. Nilai konstanta itu adalah nilainya 2,718 sekian ini. Ini adalah nilai yang sudah, atau di dalam lambangnya ada nilai E ya. Nilai E itu adalah nilai konstanta. Secara matematis ini bisa dibuktikan dari mana sumbernya. Dari mana 2,7 sekian ini, nilai konstanta ini bisa dicari dalam pendekatan matematika. Tapi kita tidak mencari itu, tidak membuktikan dari mana nilai 2,7 sekian. Di dalam statistika kita hanya menggunakan saja. Tapi kalau belajar matematika, kita akan cari pembuktian dari mana nilai konstanta ini, ada dasarnya. Nah, sekarang number line-nya kita sudah dapat, yaitu 2, sekian ini, udah paten. Nah, sekarang kita mencari nilai sigma dari logaritma natural Y bagi N, berarti sama dengan sigma dari logaritma natural Y tadi ini ya. Logaritma natural Y adalah 50, sekian ini. Dibagi N tadi adalah jumlah data. Jumlah data adalah 5 tahun, berarti bagi 5. Enter, hasilnya adalah 10,1. Berikutnya baru kita mencari nilai A, yaitu antilan. Kalau mencari antilan, teman-teman, rumusnya adalah rumus power. Power ya. Power. Ini rumusnya antilan. Jadi kalau tidak perlu kita menulis secara manual, karena ada rumusnya, tinggal langsung pakai saja. Rumusnya adalah power. Di sini, untuk di sini setelah kita buka kurungnya, maka akan muncul 2, ada number dan ada power. Numbernya tadi adalah number line-nya, yaitu 2, sekian. Kemudian titik koma. Nah, ini teman-teman, untuk titik koma ini sesuai yang sering saya sampaikan, tergantung dari laptop atau komputer masing-masing ya. Karena di sini ada titik koma, perintahnya maka titik koma. Ada komputer yang perintahnya koma saja, ada titik koma, maka di sini titik koma. Kemudian powernya tadi adalah nilai dari sigma lan dibagi N ini, yang 10,1 ini. Kita klik, kemudian enter, hasilnya adalah 24288,30.
Baru kemudian kita mencari nilai B, umumnya antilan juga. Kalau antilan berarti menggunakan number, lan, dan nilai sigmanya ini ya, berdasarkan rumusnya. Karena rumus B sama dengan antilan dikali sigma X kali lan Y dibagi sigma X pangkat 2 minus 1. Nah, kita cari dulu untuk sigma dari X kali lan Y. X kali lan Y tadi kita sudah dapat, yaitu 0,1466 ini dibagi dengan sigma X pangkat 2. Sigma X pangkat 2-nya adalah 10 ini. Tadi ya teman-teman kita sudah dapat 10, tinggal kita enter saja. Ini sudah dapat nilainya. Nah, baru kemudian ini kita sudah dapat nilai A-nya, kemudian kita cari nilai B sama dengan, karena rumusnya antilan berarti menggunakan rumus power juga. Power ya. Buka kurung, numbernya adalah number lan ini 2,7 sekian ini, kemudian titik koma, powernya ini yang tadi kita sudah cari 0,14 sekian ini, kemudian enter. Hasilnya adalah 1,01. Karena di rumusnya teman-teman, di rumusnya B ini ada minus satunya, tinggal kita tambahkan minus 1 di belakang. Minus 1. Hasilnya adalah 0,01. Nah, kita sudah dapat nilai A dan B. Sekarang kita menentukan persamaan trennya. Teman-teman. Nah, untuk menentukan persamaan tren berdasarkan rumusnya ini, teman-teman. Rumus persamaan trennya adalah Y aksen sama dengan A dikali 1 plus B pangkat X. Nah, ini adalah persamaan tren untuk metode tren eksponensial. Maka Y aksen sama dengan nilai A-nya tadi adalah 24288,30, 24288,30 dikali kali buka kurung 1 ditambah B. B tadi adalah, kemudian tutup kurung pangkat X. Pangkat X ya, kira-kira seperti ini. Ini adalah persamaan trennya. Kita sudah mendapatkan persamaan trennya, tinggal kita mencari nilai X-nya, teman-teman. Nilai X dari, karena kita melakukan peramalan harga telur tahun 2023, maka kita mencari nilai X tahun 2023. Nah, teman-teman, sama kayak tadi ya, untuk menentukan nilai X atau kode X 2023, kita lihat kode X dari tahun 2017 sampai 2021. Karena 2021 adalah ini ya, berurut 1, 2, berarti 22 adalah 3, berarti 2023 adalah 4. Berarti nilai X tahun 2023 adalah 4. Nilai X-nya kita sudah dapat, yaitu 4, maka kita melakukan substitusi atau memasukkan nilai X ini ke dalam persamaan tren yang kita sudah dapatkan tadi. Berarti sama dengan, berdasarkan rumusnya ini, yaitu 24288,30, jadi tinggal kita klik saja yang atas ini, nilai A ini, dikali buka kurung 1, sesuai rumusnya, ditambah B. B tadi adalah ini ya, 0,01. Ini tinggal kita klik, tutup kurung, angkat X. Pangkat X-nya tadi adalah 4. Ini ya, kode X-nya ini ya, kali 4. Nah, ini teman-teman. Cara menentukan atau melakukan forecasting harga telur tahun 2023 menggunakan tren eksponensial. Kemudian kita enter. Nah, ini teman-teman. Harganya adalah 25.755. Nah, setiap metode tadi teman-teman, kalau kita lihat ada perbedaan ya, ada perbedaan dalam perhitungan berdasarkan metode, keempat metode tersebut. Karena ada perbedaan teman-teman,
dari setiap metode tersebut, tentu maka kita langkah berikutnya akan melakukan perhitungan ya, melakukan perhitungan, bukan perhitungan, tapi memilih tren. Dari hasilnya tadi kira-kira kita akan memilih tren yang mana, memilih metode yang mana dari 4 metode tersebut. Nah, untuk memilih metode keempat metode ini, maka kita masuk ke memilih tren. Sheet yang kedua ya. Tapi sampai sini ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Belum ada, Pak. Oke, nanti videonya akan saya share ya, teman-teman, akan saya share videonya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke yang memilih tren ya. Ini memilih trennya, saya sudah siapkan formnya juga seperti ini. Kira-kira seperti ini ya. Kelihatan, teman-teman? Ya, Pak. Oke, kelihatan ya. Nah, teman-teman, ini 4 metode ya. Metode rata-rata, metode kuadrat terkecil, kuadratik, dan eksponensial. Nah, yang pertama kita mengambil dulu nilai Y dan nilai X-nya. Berarti nilai Y dan kode X-nya. Untuk metode rata-rata, karena tadi ada 2 tahun, tahun dasarnya ada 2, yaitu 2018 dan 2020 tadi ya. Nah, seperti ini. Maka kita ambil saja yang 2018 katakanlah. Ini sama saja sebenarnya. Tapi persamaan tren nanti kan kita sesuaikan. Kalau ngambil yang 2018 berarti persamaan trennya mengambil 2018. Katakanlah kita ambil 2018, kita ambil dulu nilai Y-nya, 3 telur kita ambil. Ini kemudian kita pakai di sini. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian nilai Y-nya kita ambil ya berdasarkan apa namanya? Nilai Y tahun dasar 2018 seperti ini ya. Kita ambil dulu yang 3 ini. Tempatkan di X ini, kemudian sisanya kita ambil lagi yaitu 2 tadi yang di bawah ini ya, kita ambil. Nah, kita sudah apa namanya ambil nilai Y dan nilai X-nya teman-teman. Nah, baru kemudian kita ambil persamaan trennya, rumusnya persamaan trennya. Persamaan tren dan tahun 2018 ini ya. Ini kita ambil, kita copy saja. Kita pindahkan ke atas ini ya. Nah, ini kita sudah ambil. Baru kemudian setelah kita ambil persamaan trennya, kita hitung persamaan tren nilai Y X ini setiap setiap nilai X dan Y. Berarti yang pertama kita akan melakukan substitusi nilai X ke dalam persamaan ini, teman-teman. Berarti yang pertama adalah 24.000 berdasarkan rumus ini, 24.000 ditambah 250 dikali X yang pertama adalah tadi minus 1 ya. Nah, kali minus 1. Enter hasilnya ini teman-teman. Kemudian ke bawahnya tinggal kita geret saja atau tarik saja. Nah, baru kemudian kita mencari Y minus Y aksen. Y minus Y aksen berarti sama dengan Y yang pertama adalah 23.000 dikurangi 23.750. Nah, enter, ke bawah tinggal kita tarik atau geret saja. Ya, berikutnya kita akan mencari Y minus Y aksen pangkat 2. Ya, tinggal kita pangkatkan ya, ini hasil Y minus Y aksen tadi kita tinggal pangkat. Berarti yang pertama minus 750 pangkat 2. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian enter, hasilnya ini, kemudian ke bawah tarik saja. Yang berikutnya kita akan melakukan penjumlahan ya. Dari hasil ini kita melakukan penjumlahan menggunakan rumus sum. Enter, hasilnya 1.687.500. Nah, ini metode yang pertama ya. Kemudian metode yang kedua kita ambil nilai Y dan
Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil persamaan trennya. Nah, persamaan trennya tadi adalah ini ya. YXN 24.300 plus 30.360. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, ini teman-teman. Ini kita sudah paste di sini. Baru kemudian kita akan melakukan perhitungan YXN-nya berdasarkan rumus ini. Berarti sama dengan yang pertama 24.300 ditambah 350 dikali X. X yang pertama adalah minus 2 ya teman-teman. Minus 2 di sini ya. Enter. Ke bawahnya tinggal kita geret atau tarik saja. Ini sudah. Kemudian kita mencari Y minus YXN. Berarti sama dengan Y yang pertama 23.000 ini dikurangi YXN-nya itu 23.600 ini. Ya. Enter. Ke bawah kita tarik saja. Ini sudah kita tarik. Kemudian kita mencari, kita pangkatkan ya. Kita pangkatnya Y minus Y-nya pangkat 2 berarti sama dengan yang pertama minus 600 ini pangkat 2. Kira-kira seperti ini. Enter. Coba tinggal kita geret saja. Setelah itu kita jumlahkan sama kayak di atas ya. Jumlahkan. Ini hasilnya adalah 1.575.000 ya. Ini untuk yang metode yang kedua. Metode yang ketiga, untuk nilai Y-nya sama, nilai kode X-nya juga sama ya teman-teman. Kode X-nya sama, tinggal kita copy saja. Nah, berikutnya kita ambil persamaan tren yang ketiga. Sudah 3 tadi, kita ambil persamaan trennya saja. Nah ini teman-teman, ini persamaan trennya kita copy. Nah, kita tempatkan di sini. Ini kita sudah copy persamaan trennya. YXN sama dengan sekian-sekian ini. Kemudian baru kita melakukan YXN setiap ini ya. Yang pertama berarti sama dengan 24.514,29 ya. Ditambah ya. Buka kurung, tambah ini 35, sorry, bukan 35, tapi kayaknya 350 ya. Ini 350 ya teman-teman, salah penulisan di sini. 350 ya. Kita ditambah buka kurung 350 X kali X berarti X yang pertama adalah minus 2 ya. Sorry. Kita ulang dulu, ini kesalahan. Jadi sama dengan 24.514,29 ditambah kurung 350 dikali nilai X yang pertama adalah minus 2, kemudian tutup kurung ditambah ya, atau langsung dikurangi di sini, dikurangi ini bawa HP-nya, kurung 107,14 ya kali X yang tadi juga minus 2 ya. Nah, ini kita sudah pangkat 2. Nah, ini teman-teman, kita sudah seperti itu. Kalau sudah, tinggal kita enter saja. Nah, ini teman-teman sudah. Ke bawahnya kita tinggal geret atau tarik saja. Berikutnya kita akan mencari nilai Y minus YXN. Berarti Y yang pertama 23.000 dikurangi dengan 23385,7. Kemudian ke bawahnya tinggal kita tarik saja. Kemudian yang berikutnya kita tinggal pangkatkan saja ya. Pangkat minus 385,73 ini pangkat 2. Oke, seperti itu. Enter, ke bawahnya tinggal kita tarik saja. Berikutnya kita melakukan penjumlahan sama kayak tadi, penjumlahan hasilnya adalah 1.414.286. Nah, itu ada perbedaan ya nilainya teman.
Yang terakhir, metode tren eksponensial. Nilai Y dan X-nya kita sama ya. Metode 2, 3, dan 4 ini kita copy saja. Kemudian kita ambil persamaan tren yang metode yang keempat. Metode yang keempat, ini tadi persamaan trennya kita copy. Kasih sambal, Bang. Ada nih. Kita copy di sini ya. Kira-kira seperti ini. Yang atas tadi kita ada yang salah ya. Ini 350. Saya tambahkan. Nah, ini kita sudah dapat teman-teman untuk persamaan trennya. IXN 24288,30 kali 1 plus 0,1 pangkat X. Berarti sama dengan 24288,30 dikali buka kurung 1 ditambah 0,01 tutup kurung ya, pangkat X. Pangkat X yang pertama adalah minus 2 ya teman-teman, minus 2. Enter hasilnya ini. Ya, sekian, ke bawahnya tinggal kita geret saja. Nah, sudah dapat. Kemudian kita kurangi Y minus Y aksen, berarti sama dengan Y yang pertama 23.000 ini dikurangi Y aksen yang pertama 23809,7. Nah, tinggal klik ke bawah, enter ke bawah, kita langsung geret saja. Yang berikutnya kita tinggal pangkatkan saja ya, Y minus Y aksen sama dengan pangkatkan 2 ya. Pangkat 2. Ini kita sudah enter, hasilnya ini ke bawah tinggal kita geret saja. Yang terakhir sama, kita melakukan penjumlahan menggunakan rumus sama. Hasilnya adalah 1.696.341. Ini kita sudah dapat semua hasil dari seluruh metode ini ya teman-teman. Lalu kemudian kita melakukan perbandingan. Ini kita daftarkan dulu metode rata-rata. Tadi adalah ini ya, 1687 ini kita ambil. Yang kedua adalah ini ya, 1575. Yang ketiga adalah 1414. Yang terakhir adalah ini 1696. Nah, teman-teman, kita akan melihat mana yang terkecil dari keempat metode. Kalau kita lihat dari hasilnya teman-teman, yang terkecil adalah metode kuadratis ya. Jadi yang paling kecil adalah metode, di atas adalah metode kuadratis. Ini sudah, artinya metode tersebut sebagai rekomendasi untuk pengambilan keputusan. Kira-kira yang paling mendekati apa namanya forecasting atau peramalan harga telur 2023 dulu adalah metode yang apa namanya yang ketiga ya, yaitu metode kuadratis. Kira-kira seperti ini teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Wah, udah mana aja. Bantuin gua. Belum, Bapak. Belum. Apa biar sehat, biar gemuk. Kalau begitu, kalau yang lain tidak ada pertanyaan, kalau begitu teman-teman bisa mengerjakan ya di rumah masing-masing. Yang Excel yang sudah saya bagikan silakan dikerjakan. Ini di mana belinya? Tapi nanti saya ini ya, saya tunggu videonya jadi dulu. Kalau sudah jadi videonya nanti saya kirimkan di grup. Kira-kira seperti itu. Ada yang ditanyakan tidak? Bapak, ini yang dikerjain mau tanya. Yang dikerjain yang dianalisis tren yang data genap atau yang di sheet analisis variasi musim? Yang trennya, yang tren sama yang memilih trennya tadi ya. Sheet pertama dan kedua. Atau gini aja ya, kalian coba mengerjakan yang soal data genap ya. Kan di atas ini saya coba tampilkan lagi ya. Saya tampilkan dulu. Untuk data genap ini kan perbedaannya di kode X-nya tadi ya teman-teman. Saya tampilkan dulu.
Nah ini ya, ini kan sebelah kiri kan soal data A ini, soal data A, soal A ini. Kalau yang sebelah kanan itu kan data genap ya teman-teman. Ini ya, ada 6 tahun ya. 6 tahun ini teman-teman kerjakan. Nah, perbedaannya adalah di data, di nilai X-nya atau kode X-nya. Karena ini 6 tahun, kalau untuk metode yang pertama tinggal kita bagi 3 ya. Masing-masing 3, tidak ada tahun yang sama di satu kelompok data. Dan itu nilainya sama teman-teman. Kalau yang yang nilai sama ya, kalau tahun tengah itu adalah nilai 0, kalau di atasnya berarti mulai dari 1, 2, dan kalau di bawahnya berarti minus 1, minus 2, dan seterusnya. Nah, perbedaannya kalau untuk metode yang 2, 3, dan 4, kode X-nya itu dimulai dari, karena ini tahunnya ada 6, data genap, artinya 2 tahun di tengah itu kita tentukan dulu, kita lihat 2 tahun di tengah ini, di sini kan 2018 dan 2019 ya. Ini adalah tahun tengahnya. Nah, tahun tengahnya ini nilai X-nya itu mulai dari minus 0,5 dan 0,5. Nah, ini. Kalau ke atasnya 20, 21 berarti 1,5, 2,5 seperti itu. Kalau di bawahnya 2017-16 berarti minus 1,5 dan minus 2,5. Kira-kira seperti ini untuk penentuan kode X untuk metode 2, 3, dan 4. Nah, perbedaan di situ saja. Perbedaan di kode X-nya, penentuan nilai X atau kode X. Kira-kira seperti itu. Jadi yang dikerjakan adalah, teman-teman silakan dikerjakan. Kita akan bahas di hari Sabtu pada jam 8 untuk meet up kelas ya. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Bapak, itu filenya bisa dikirim nggak ya, Pak? Yang apa? Filenya. Oh, file yang soal yang boleh kita nggak? bahas tadi. Iya, yang Oke, punya Bapak. Oke, yang kita bahas tadi nanti saya akan kirim di grup. Kemudian nanti video akan saya kirim setelah selesai di ini ya, selesai proses video. Kira-kira Terima kasih, Bapak. ada pertanyaan?